Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita berbagai macam-macam nikmat, dimulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebihnya yang namanya nikmat keimanan dan keislaman. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Saya Abdul Fikri dari kelas Sains Geografi 01. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan atau menjelaskan 4 proses bentuk lahan. Yang dimana pertama ada bentuk lahan eolin atau angin, kedua bentuk lahan kars, ketiga bentuk lahan glasial, dan yang terakhir bentuk lahan organisme. A few moments later. Langsung saja, bentuk lahan yang pertama adalah bentuk lahan eolin. Yang dimana bentuk lahan ini terbentuk oleh aktivitas angin melalui proses pengikisan dan pengendapan pasir. Agen utamanya adalah angin dan biasanya terjadi di daerah gurun atau pantai berpasir yang minim vegetasi. Proses ini terjadi saat angin memindahkan pasir hingga membentuk gumuk pasir. Energi utamanya berasal dari kekuatan angin dan dipengaruhi oleh iklim kering serta banyaknya pasir. Contohnya gumuk pasir dan cekungan deflasi. Contoh nyatanya yang ada di muka bumi ini ada di Gumuk Pasir Parangkusumo, Yogyakarta. Karena daerah ini memiliki pasir melimpah dan angin pantai yang kuat. Selanjutnya, bentuk lahan kars. Bentuk lahan ini terbentuk akibat pelarutan batu kapur oleh air hujan yang mengandung asam karbonat. Agen utamanya adalah air dan biasanya berkembang di daerah batu gamping dengan curah hujan tinggi. Air melarutkan batuan sedikit demi sedikit hingga terbentuk gua dan bukit kars. Proses ini dipengaruhi oleh curah hujan dan jenis batuan. Contohnya gua kars dan menara kars. Contoh nyatanya terdapat di Rambang-Rambang, Kabupaten Maros, karena kawasan ini memiliki batu kapur yang mudah larut dan iklim yang lembab. Yang ketiga selanjutnya adalah bentuk lahan glasial. Bentuk lahan ini terbentuk dari gerakan gletser atau massa es. Agen utamanya adalah es dan biasanya terjadi di daerah pegunungan tinggi atau kutub. Gletser bergerak sambil mengikis permukaan bumi dan membawa material batuan. Energi utamanya berasal dari gravitasi dan tekanan massa es. Contohnya lembah berbentuk U dan morena. Contoh nyatanya di permukaan bumi ada di pegunungan Alpen. Mengapa? Karena suhu dingin memungkinkan terbentuknya gletser. Oh my god! Yang terakhir adalah bentuk lahan organisme. Bentuk lahan organisme ini terbentuk oleh aktivitas makhluk hidup seperti karang dan mangrove. Agen utamanya adalah organisme biologis dan biasanya terjadi di laut dangkal atau pesisir tropis. Proses terjadinya melalui pertumbuhan dan penumpukan organisme dalam waktu yang cukup lama. Faktor yang mempengaruhi adalah suhu, cahaya matahari, dan kondisi air. Contohnya terumbu karang dan hutan mangrove. Contoh nyatanya di muka bumi ini ada di Kepulauan Raja Ampat. Mengapa? Karena perairannya jernih dan hangat sehingga mendukung pertumbuhan karang-karang di lautan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jikalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.